Ya, kembali pada update kali ini kita akan membahas pola akumulasi suatu saham yang kita lihat saat ini adalah terjadi pada saham TINS 5 TBK. Nah, kita coba ingat lagi ciri-ciri pola saham yang sedang diakumulasi uh, sesuai dengan kriteria gudang saham seperti berikut. Nah, perlu diverifikasi bahwa posting kita mengenai saham yang sedang diakumulasi untuk saat ini tidak ada yang jebol menembus supportnya. Bukan berarti tidak akan jatuh di bawah level itu, tapi ini adalah tanda yang sangat baik bahwa pada level tersebut saham yang sedang diakumulasi mendapat bantuan dari uh, institusi dan pemain besar lainnya. Ya, kita mulai saja untuk kriteria pertama, saham yang sedang diakumulasi. Seperti biasa, saham tersebut naik tinggi lalu turun tajam. Ini gampang sekali dilihat. Mirip-mirip dengan Antam. Ya, jadi dari atas naik lalu turun tajam. Kita bisa lihat dalam sebulan bisa turun 40% atau 1000 poin. Bahkan di bulan Maret pun dia turun dari level tertingginya di 2500 sampai ke level 1500, itu hampir 1000 poin. Begitu. Nah, jadi ini kriteria pertama. Nah, jadi pada suatu saat saham tersebut akan dibeli. Nah, di manakah titik equilibriumnya? Nah, kita lihat ke kriteria nomor 2, yaitu saham tersebut pergerakannya mulai melambat. Ya, jadi kita lihat dari tanda panah ini, dari pergerakan turun 1200 poin ke 1100. Lalu kita lihat di bulan Mei turun sekitar 450 poin atau 23%. Lalu turun sekitar 350 poin pergerakannya. Nah, yang terakhir dari kotak yang kita gambar, ini range-nya menjadi sempit hanya sekitar 10% atau 166 poin dari sebelumnya 1100 poin. Jadi itu merupakan pergerakan yang sangat melambat sekali untuk saham TINS. Lalu nomor 3 kita lihat adalah transaksi yang mulai mengecil. Nah, kita lihat pada waktu di atas. Di sini kalau kita lihat volume rata-rata di bulan Februari adalah sekitar 275 juta. Lalu kalau kita kembali telusuri perlahan-lahan di bulan April ini turun ke sekitar 107 juta. Kalau kita telusuri lagi di bulan September terakhir, ini rata-ratanya sudah turun ke sekitar 20 juta. Jadi selama masa akumulasi ini volume rendah karena tidak ada partisipasi dari retail, maka perusahaan institusi dengan tenang bisa mengkoleksi saham TINS ini tanpa diganggu atau tanpa sahamnya tiba-tiba naik. Oke. Kriteria nomor 4 adalah saham tersebut harus berada di support tertentu. Ini kita gambar supportnya berada di level sekitar 1400-1375. Ini tersentuh di tanggal 20 Agustus, sempat juga di tanggal 29 Juni, itu 1385. Dan ada support kecil sebelum naik kencang. Ini di bulan Desember, kalau tidak salah Desember 3. Ya, jadi dan pada waktu tembus dari support ini di tanggal 16 Desember volume kencang. Jadi itu yang merupakan tanda-tanda baik bahwa ada support di daerah tersebut. Lalu untuk kriteria nomor 5 adalah akumulasi minimal 3 bulan. Nah, kalau kita lihat TINS, kita lihat permulaannya adalah di tanggal 5 Agustus. Saat ini hampir 2 bulan, jadi butuh waktu lagi untuk akumulasi. Kalau kita lihat untuk amannya kita harus menunggu TINS sampai 3 bulan, yaitu 5 November. Masih lama memang, tapi kita sudah siap-siap dulu ya apakah TINS ini diakumulasi atau tidak. Kalau setelah 3 bulan TINS tetap stabil di sini, maka bisa dipastikan support ini adalah support yang lumayan kuat di 1370. Seperti itu. Lalu nomor 6 yang masih kita tunggu-tunggu adalah ketika TINS naik dari sideways-nya ini, volume menjadi naik. Jadi bukan
seperti sekarang yang rata-ratanya sekitar 27 juta, 20 juta, tapi akan naik. Begitunya untuk kriteria nomor 6 ini kita harus tunggu dulu setelah eh, kita lihat pemain institusi sudah puas untuk mengkoleksi teams, ya. Jadi kita bisa lihat lagi pola akumulasi saham-saham yang kita jelaskan sebelumnya, ya, dimulai dari BPKP, dari IMAS, dari ULTJ, BJBR, ya itu semua sudah naik dan tidak turun dari supportnya. Terakhir kita bicara mengenai Antam, ANTM itu memang belum naik, tapi pola-pola akumulasi sangat mirip dengan TINS. Jadi semoga level tersebut juga tidak tertembus. Nah, tapi ini pola ini selalu datang berulang-ulang, jadi moga-moga ini sangat membantu untuk kita menentukan saham untuk jangka menengah, jangka panjang seperti itu ya. Oke, itu aja untuk diskusi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.